Sejumlah kampus di Thailand mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN. Dan dari bahasa tersebut, bahasa Indonesia yang paling favorit. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support dukung juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan gue. Kepada kalian yang masih belum gabung sama Zain TV, ayolah bantu dan tekan butang subscribe gratis aja geng. Oke, seperti biasanya Asing mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan kelapangan atas setiap apa juga urusan, dan dimabulkan setiap doa, juga diberikan kebahagiaan selamanya insyaAllah. Amin. Okey lah, hari ni Asna react satu video daripada channel catatan ini. Jangan lupa juga dibantu subscribe ya channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita ingin melihat perkongsian katanya bagaimana orang di Thailand sangat menyukai ataupun menjadi favorite mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Okay, ini tahu kenapa mereka lebih berminat untuk belajar bahasa Indonesia? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Saya suka senyam-senyam sendiri. Senyam-senyam pun boleh ya. Saya dari Saya suka wisata. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Halo sahabat Citizen. Halo. Bahasa Indonesia tampaknya kini mulai menjadi bahasa internasional. Pasalnya, kini di beberapa negara, bahasa Indonesia menjadi sangat terkenal dan banyak diminati. Salah satunya adalah di negara Thailand. Sawadee-kap. Thailand adalah yang paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan BIPA. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maejo University Chiang Mai, Raja Manggala University of Technology Krung Thep, dan lain-lain. Jumlah peserta didik BIPA di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu 2.752 orang. Anak-anak muda di Thailand sedang dilanda tren belajar bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah salah satu yang banyak dipilih oleh mereka. Menjadi tren ya belajar bahasa asing. Bahasa Indonesia semakin diminati publik Thailand. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto, Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator. Di dunia akademik, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an. Sejumlah kampus di Thailand mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN. Dan dari bahasa tersebut, bahasa Indonesia yang paling favorit. Menjadi pilihan ya. Menyambut antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand, BPSDK telah mengalokasikan porsi yang banyak untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara, baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud.
Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Pasti kita bangga kan? Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya. Pemahaman yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman orang Thailand dan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Nah, di sisi lain ada kewaspadaan yang patut dicermati oleh bangsa Indonesia pada tren ini. Anak-anak muda Thailand mulai menaruh atensi yang tinggi pada bahasa Indonesia karena mereka melihat adanya kesempatan besar yang menguntungkan masa depan mereka. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang punya bahasa serupa seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, jadi tadi kita dapat saksikan bahasa Indonesia sedang trending atau sedang viral di Thailand, di mana mereka lebih memilih pelajaran ataupun subjek bahasa Indonesia kerana kita tahu seperti dinyatakan tadi ada subjek mata pelajaran yang perlu wajib dipelajari. Salah satunya adalah bahasa asing dari negara-negara ASEAN dan kebanyakannya mereka lebih memilih dan cenderung untuk pilih bahasa Indonesia sebagai bahasa yang ingin mereka pelajari sebagai bahasa asing. Masya Allah, luar biasa sekali ya, karena mungkin ada pengaruh-pengaruhnya dan kita tahu sebenarnya Indonesia itu sebuah negara yang besar dan seperti yang dikatakan di hujung video tadi, apabila mereka sudah pandai berbahasa Indonesia, sudah menulis bahasa Indonesia juga, komunikasi di bahasa Indonesia itu bagus banget, mereka bisa mencari peluang pekerjaan atau peluang untuk bikin bisnis atau apa saja, mencari peluang di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu sebuah negara yang besar dan keadaan ekonominya juga pasti memberikan peluang yang lebih baik buat negara seperti Thailand. Kan Thailand kita tahu agak kecil dan ini memberikan satu impact yang positif, bukan saja buat Thailand, malah buat Indonesia juga. Cuma persaingan itu pasti sedikit sengit kan, ya udah ramai pesaingnya yang datang dari berbagai background ataupun latar belakang pendidikan yang luar daripada Indonesia kayak gitu kan. Seperti sekarang kita lihat banyak sekali WNI yang datang ke Indonesia untuk bukan aja liburan, sekarang mereka udah tinggal terus, netap terus di Indonesia dan memulakan perusahaan atau bekerja di kantor-kantor atau di syarikat-syarikat di Indonesia. Dan luar biasa sekali ya bahasa yang dipilih oleh mayoritas atau majority anak-anak muda di Thailand itu adalah bahasa Indonesia sebanding berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang banyak lagi yang bisa dipelajari di ASEAN, tapi mereka lebih cenderung untuk milih bahasa Indonesia. Oke, mantap sekali ya bahasa Indonesia. Okeylah, sampai di sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Pada kalian yang nonton bareng dengan Nas sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, pada yang baru yang masih belum subscribe, ayo bantu subscribe. Sampai kita jumpa lagi insya Allah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.